Pernah gak sih lo ngerasa gini, HP lu rame, notif gak pernah berhenti bunyi, ada ratusan ada ratusan teman di sosmed, tapi entah kenapa lo tetap ngerasa kosong, lo tetap ngerasa sendiri, dan lo ngerasa ironi banget kan? Sebenarnya kita hidup di era paling terkoneksi, tapi justru banyak orang ngerasa sendirian. Nah, hari ini gue bakal bahas, kenapa sih di era serba online kayak gini, rasa kesepian justru makin gampang muncul. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Anwar. Di sini gue bakal selalu bahas tentang video-video, tentang keresahan, tentang insecure, tentang PMO, dan sejenisnya. Oke, jangan lupa di subscribe. Bagian pertama, koneksi bukan berarti kedekatan. Kita sering ketuker antara punya banyak koneksi sama punya hubungan yang dekat. Jumlah followers bisa ribuan, teman chat juga bisa puluhan. Tapi seberapa banyak orang yang bisa benar-benar ngerti isi hati kita? Banyak interaksi online tuh cuma permukaannya doang. Sekedar emosi, emoticon, like, atau balasan singkat. Itu bukan berarti kedekatan yang bikin hati hangat. Makanya, meski ramai di layar, realitanya kita bisa tetap kesepian. Yang kedua, dopamin instan dari sosmed. Kenapa sosmed bikin candu? Karena setiap kali ada like atau komen, otak kita dapat suntikan dopamin. Masalahnya, dopamin ini sifatnya instan kayak gula. Manis di depan, tapi cepat habis. Jadi, alih-alih ngerasa makin terhubung, kita malah kecanduan validasi. Begitu HP ditutup, yang tersisa cuma rasa hampa. Yang ketiga, kurangnya kehadiran nyata. Interaksi manusia tuh butuh hal yang gak bisa diganti layar. Tatap mata, nada suara, bahkan sekedar tepukan di bahu. Itu semua ngerangsang hormon oksitoksin, hormon yang bikin kita ngerasa dekat dan aman. Tapi sekarang banyak orang ngobrol lewat chat, bahkan sama sahabat atau pasangan sekalipun. Jadi hubungannya terasa datar. Kita tahu kabar mereka, tapi gak benar-benar ngerasa kehadiran bareng mereka. Gak heran kalau akhirnya kesepian makin kerasa. Budaya banding-banding sama dengan insecure. Coba buka timeline, isinya orang pamer pencapaian, hiburan, pasangan romantis. Apa reaksi spontan kita? Bandingin diri sendiri, kita jadi mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal yang ditampilin di sosmed cuma highlightnya aja, bukan realita penuh. Nah, akibatnya kita ngerasa makin sendiri sama masalah kita sendiri. Padahal kenyataannya semua orang juga punya struggle yang sama, yang gak mereka post aja. Yang kelima, kesepian jadi pintu distraksi. Rasa sepi itu emang gak enak, makanya otak nyari pelarian instan. Ada yang lari ke ada yang lari ke Bing scroll TikTok, ada yang tenggelam di games, ada juga yang lari ke PMO. Masalahnya, semua itu cuma nutupin rasa sepi sebentar. Begitu selesai, kosongnya bakal balik lagi dan malah bisa aja makin parah. Jadi, apa yang bisa kita lakuin biar gak gampang kesepian? Pertama, batasin waktu online. Jangan biarin seluruh hidup kita cuma di layar. Kedua, latih diri buat ngobrol lebih jujur dan terbuka sama orang terdekat. Seringkali kita ngerasa kesepian karena nggak berani cerita. Ketiga, cari atau bangun komunitas yang sehat. Biar olahraga bareng, nongkrong produktif, atau sekedar ngopi sambil sharing. Karena pada akhirnya koneksi digital nggak akan pernah bisa gantiin koneksi emosional yang nyata. Dan ingat, kesepian itu wajar, tapi kalau kita berani jujur sama diri sendiri dan berani buka diri sama orang lain, rasa sepi itu bisa pelan-pelan berkurang. Jadi kalau lo ngerasa hal ini juga, coba share di kolom komentar. Biar kita tahu kita nggak sendiri. Dan kalau lo ngerasa video ini relate, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena gue bakal bahas keresahan-keresahan lain yang
yang sering kita rasain di era digital ini. Thank you.